Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujri Giovanni. Saya di sini akan menjelaskan makalah tentang akad al-ijarah. Pertama, pengertian al-ijarah. Al-ijarah mutasiyah bin tamlik atau akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan ini pada dasarnya merupakan istilah modern, tidak tepat di kalangan fikih terlebih dahulu. Untuk mencari definisinya, maka kita harus mengurai kata yang terkandung di dalamnya, lalu baru kita dapat menyimpulkan definisi secara keseluruhan. Dari susunan kata, ijarah al-mutahiyah bit tamli memiliki susunan kata yang terdiri dari al-tajir atau al-ijarah atau sewa dan at-tamilik atau kepemilikan. At-tajir menurut bahasa diambil dari kata al-aj, yaitu imbalan atau sebuah pekerjaan, dan juga dimaksud dengan pahala. Adapun al-ijarah nama untuk upah, yaitu suatu yang diberikan berupa upah terhadap pekerjaan. Sedangkan al-ijarah berupa suatu zat yang ditentukan ataupun yang disifati dalam sebuah tanggungan atau akad terhadap pekerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas serta tempo waktu yang jelas. Sedangkan al-tamlik secara bahasa bermakna menjadi orang lain memiliki sesuatu. Adapun istilah ia tidak keluar dari maknanya secara bahasa. Dan at-tamlik bisa berupa kepemilikan terhadap benda, kepemilikan terhadap manfaat, bisa dengan ganti atau jika tidak. Jika pemilikan terhadap sesuatu terjadi dengan adanya ganti, maka ini adalah jual beli. Jika pemilikan terhadap sesuatu manfaat dengan adanya ganti, maka disebut persewaan. Adapun menurut Hasbi Ramli, ijarah mutabiyah bitamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya, dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat itu. Al-ijarah berasal dari kata al-jru yang arti menurut bahasa al-iwad, yang artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat mendefinisikan al-ijarah, antara lain sebagai berikut. Pertama, menurut Hanafiyah, bahwa ijarah ialah akad untuk memperoleh pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Yang kedua, menurut Malikiyah, bahwa ijarah ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan dan bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, bahwa ijarah ialah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat. Menurut Syahid Sakibit, bahwa ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan imbalan. Skip dulu. Potongan nanti. Enggak, masih bisa lanjut. Dasar hukum akad ijarah. Yang pertama, dasar hukum akad ijarah dalam Al-Quran. Jika mereka telah menyusun anakmu, maka berdirilah upah mereka. Yang kedua, dasar hukum ijarah dari hadis atau sunnah adalah berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering, menurut riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, ijma ulama semua ahli fikih sepakat akan kebolehan ijarah dikarenakan kebutuhan manusia akan kemanfaatan dari ijarah. Dalil-dalil hukum Islam tentang landasan yuridis kebasahan akad ijarah adalah Al-Quran, hadis ijma. Adapun dalil-dalil Al-Quran yang menunjukkan
keabsahan akad ijarah. Sebagaimana firman Allah dalam hadis dalam Al-Quran Al-Talaq ayat 6 yang terjemahannya sebagai berikut. Maka apabila mereka telah menyapi anak-anakmu, maka berikan upah ujrahnya kepada mereka. Secara umum ayat ini merupakan landasan yuridis mengenai upah, meskipun secara khusus ayat ini membahas tentang jasa persusunan seorang ibu dengan anaknya. Namun yang dijadikan patokan penetapan hukum adalah keumuman lafaz, bukan untuk khususan. Sebab kemudian selain dalam Al-Quran Al-Talaq ayat 6, landasan yuridis menggunakan akad ijarah pun terdapat pada firman Allah dalam Al-Quran Al-Qasas ayat 26 yang terjemahannya, salah seorang dari perempuan ini berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah ia sebagai pekerjaan kita. Sesungguhnya orang yang layak untuk dijadikan sebagai pekerjaan ialah orang yang kuat dan amanah." Lalu yang ketiga, komponen al-ijarah. Akad dikatakan sah secara hukum apabila terpenuhi rukun dan syarat sahnya. Akad atau perjanjian. Dalam akad ijarah terhadap rukun yang harus dipatuhi. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa rukun akad ijarah adalah: pertama, adanya kedua belah pihak yang melakukan akad, yang terdiri dari mujair dan mustajir. Yang kedua, adanya objek atau makud alil, yaitu manfaat dan fi ujarah. Dan yang ketiga, adanya sikhat, yaitu ijab dan kabul. Lalu 4, perbedaan akad ijarah dan ijarah mutahiyah bit tamlik. Akad ijarah merupakan bagian dari akad al-uqud al-musamah yang sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya. Akad ijarah berbeda dengan akad jual beli karena sifatnya temporal, sedangkan jual beli bersifat permanen karena pengaruhnya dapat memindahkan kepemilikan barang. Ijarah sewa menyewa menurut salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan masyarakat. Bila dilihat uraian di atas, rasanya mustahil manusia bisa bercukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Lalu terakhir, kesimpulan dari akad al-ijarah bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan. Para ulama berbeda pendapat mendefinisi al-ijarah, antara lain sebagai berikut. Menurut Arab Hanafiya, ijarah akad untuk memperbolehkan pemilik memanfaat yang diketahui dan sengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan. Yang kedua, menurut Malikiyah, bahwa ijarah ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagai yang dapat dipindahkan. Menurut Muhammad Al-Syabini Al-Khatib, bahwa ijarah adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat. Dan yang terakhir, menurut Syakid Sabit, bahwa ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantinya. Akad ijarah mutahiyah bitamlik merupakan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang kepada pihak penyewa, yaitu nasabah. Baik, selesai presentasi dari saya. Bila ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau perkenalkan